Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر الحاضرين jemaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk Insyaallah kita akan masuk ke dalam kitab baru. Ini barunya benar-benar baru benar dibuka juga. Ini adalah kitab Lum'atul I'tiqad karya Abu Abdullah atau Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimashqi As-Salihi. Beliau adalah ulama asal Damaskus yang mana lahir pada tahun 541 Hijriah, wafat pada tahun 620 Hijriah. Berarti umurnya ketika meninggal dunia adalah 79 tahun. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Madhab Hambali. Beliau memiliki banyak kitab yang fenomenal dan kitab yang menjadi masterpiece-nya adalah Al-Mughni dalam kitab fikih, kemudian Al-Kafi, kemudian Al-Uddah, kemudian Al-Umdah. Di dalam kitab usul fiqh beliau menulis kitab bernama kitab Rawdatun Nazir. Ini adalah kitab usul fiqh yang dijadikan kurikulum kami ketika kuliah di Lipia dahulu. Kemudian beliau memiliki kitab berkenaan dengan akidah adalah salah satunya Lum'atul I'tiqad, kemudian Dhammut Ta'wil, Ar-Radd al-Mushabihah dan sebagainya. Jadi banyak kitab-kitab dituliskan oleh para ulama. Dan ini kitab disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan itu adalah dua syarah terbaik setahu kami. Dan makna daripada Lum'atul I'tiqad adalah lum'ah itu secara bahasa artinya adalah al-bulghatu min al-aishi. Artinya kebutuhan, suatu hal yang mendesak, sehingga patokan daripada i'tiqad kitab akidah kita itu adalah suatu yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita terhadap akidah yang benar melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena orang yang tidak memiliki akidah yang benar, maka berarti dia telah mencela Allah dan Rasulnya, yang mana itu merupakan sebuah kesalahan besar. Orang yang memiliki akidah yang salah itu adalah berarti dia telah berakhlak buruk kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah mensifati dirinya sebagaimana yang ia kehendaki dengan keagungan dan kelayakannya, dan Rasulullah ketika menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah juga pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini banyak membahas berkenaan dengan hal-hal detail di dalam persoalan akidah. Kita nanti akan bahas haud, akhirat, kemudian pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam permasalahan akidah. Dan orang semakin akidahnya benar, maka semakin enteng hidupnya. Nih, mohon di notes. Orang yang akidahnya benar, maka hidupnya semakin enteng. Orang yang hidupnya enteng, otomatis hidupnya lempeng-lempeng aja, ya, gitu. Kalau sudah tahu Allah Maha Pemberi rezeki, gak takut-takut tuh besok makan apa, tetap aja kerja, tawakalnya besar. Orang kalau sudah punya akidah benar, husnuzan kepada Allah terus, husnuzan kepada Allah. Benar Pak, hidup husnuzan itu enak. Kita lagi nyetir mobil misalkan, kemudian ada motor ngebut, kena spion mobil. Kata istri kita, loh kamu kok gak marah? Orang kebelet pup mungkin, masa diomelin? Nah, itu husnuzan. Enak Pak, ya. Bahkan mungkin kalau misalkan dia nyerempet kita, wah gimana tuh orang, baik-baik aja kan? Bahkan nggak mikirin mobilnya mungkin, ya. Saking khususnya. Barangkali dia mau ke rumah sakit, mau jemput anaknya yang lagi sakit dan sebagainya. Atau ada teman kita telat, nah mungkin kita nggak apa namanya, kalau orang yang khususan, ente gimana? Janji jam 10 datang jam 11. Nah, tapi kalau khususan gimana? Hati-hati bro di jalan. Kita masih lama juga di sini, santai aja.
Husuzan. Enak hidup husuzan. Itu kalau akidahnya benar. Semakin enteng dalam menyikapi hidup. Dan masih banyak lainnya daripada cabang ilmu akidah ini. Jadi makanya mengapa kita menguatkan akidah kita? Karena adalah pedoman dasar. Kalau orang akidahnya sudah kuat, maka hidupnya akan selamat. Berkenaan dengan akidah ini, Syarah Lum'atul I'tiqad ini, ada beberapa kaidah-kaidah berkenaan dengan memahami asma wa sifat. Karena ini akan banyak membahas asma wa sifat, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menamakannya. Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, Allah menamakan dirinya Ar-Rahim. Dan sebagaimana dalam sebuah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, yakni menyebutkan, menjadikannya sebagai zikir dan menghafalnya dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Tetapi jumlah nama Allah bukan hanya 99 doang. Jadi ini bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai pengkhususan. Jadi sebagai pengkhususan. Jadi kita lihat bahwa nama Allah yang ada di Quran itu biasanya di lembar-lembar terakhir kan, itu ada 99 nama Asmaul Husna. Itu bukan terbatas hanya 99, lebih daripada itu, ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa kalau di total itu ada 124 di total dari Al-Quran dan Hadis. Tapi hakikatnya lebih daripada itu semua. Jumlahnya makhluk tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abdul Mas'ud dari riwayat Bukhari, ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku berdoa dengan menyebut namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan nama-namamu di dalam kitabmu. Aw allamtahu ahada min khalqik, atau engkau mengajari dari sebagian makhlukmu, yakni Rasul berupa manusia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupa malaikat yaitu malaikat Jibril atau malaikat secara umum. Aw ista'thartahu fi ilmi al-ghaib indak, atau engkau merahasiakannya dan hanya engkau yang mengetahuinya. Nabi berdoa seperti itu. Tandanya nama Allah lebih daripada 99 dan nama Allah lebih daripada 124. Mengapa kita wajib atau hendaknya mengetahui daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, kan gitu hakikatnya. Dan maksud daripada kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mengetahui pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lembaran Quran, kalau kita lihat di lembaran Quran, itu kita akan dapati Allah mengenalkan dirinya sendiri. Innallaha was-sami'ul basir, innallaha was-sami'ul alim, innallaha ghafurur rahim. Kita akan lihat di setiap lembaran Quran yang kita baca. Karena Al-Quran itu sepertiganya adalah berkenaan dengan akidah dan tauhid, yakni nama-nama Allah, nama sifat-sifat Allah. Sepertiganya lagi adalah berkenaan dengan syariah, hukum-hukum, pidana, perdata, acara dan sebagainya. Dan sepertiganya lagi adalah berkenaan qisas, bukan qisas, qasas. Kisah-kisah. Jadi sepertiga kisah, sepertiga syariah, sepertiga akidah dan tauhid, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengapa ayat yang paling baik dan paling utama adalah ayat Kursi. Kenapa? Karena di situ terhimpun seluruh nama-nama Allah, terhimpun nama-nama Allah yang agung. Ya. Kemudian mengapa surat Al-Ikhlas itu adalah dikatakan sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran? Mengapa? Karena pokok akidah ada di dalam surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Ya. Yang mana akidah menjadi sepertiga Al-Quran. Ya. Itu maksud daripada maksud daripada nama dan asma dan sifat Allah. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama husna, fad'uuhu biha, maka hendaknya kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Kita ingin minta rezeki. Doanya gimana? Ya Razzaq, ya Razzaq, menyebut nama Allah. Dengan itu tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i adalah menyebut nama Allah dalam doa-doa sebelum berdoa, dan itu sesuai dengan konteks doanya. Minta rezeki berarti menyebutnya ya Razzaq. Meminta agar diselesaikan masalah, bilang ya Fattah, ya Fattah. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kita, ya Alim misalkan, ya Khabir. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua adalah tawassul. Tawassul ini.
Bayangkan nih, coba ini memuji semua nih. Memuji semua. Ya, memuji semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji Allah dan hasil yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, alhamdulillah di situ maknanya adalah seluruh pujian mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya terpuji, maka berarti dia mengkorupsi sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah tidak katakan dengan asyukru? Karena kalau asyukru itu, syukur itu hanya di lisan doang. Tapi kalau alhamdulillah dipuji dengan lisan, dipuji dengan perbuatan, dipuji dengan hati. Itu alhamdulillah. Makna daripada alhamdulillah. Itu kalau kita tahu dari segi bahasa detailnya, salat kita lebih khusyuk. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Baru intinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini inti Al-Fatihah di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan awal-awalnya itu adalah tawassul supaya Allah ridho kepada kita. Makanya sama seperti kita kalau kita minta uang mungkin ke ayah kita. Pak, minta duit, Pak. Ya ente gitu kan. Paling cuman cuman dikasih sekedar doang. Tapi kalau kita puji-puji, kalau kita pijitin dulu ayah kita dan sebagainya, mungkin dikasih lebih kan gitu. Karena sudah ada keriduan. Ya, itulah sama seperti berdoa hendaknya diawali dengan menghinakan diri, merendahkan diri, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Nabi, baru setelah itu meminta. Itu adalah di antara adab-adab dalam berdoa. Dan ada beberapa kaidah-kaidah yang kita hendaknya mengetahui di sini, bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang sempurna dari segala macam sisi. Jadi nama-nama Allah tidak mungkin bersifat negatif. Ini yang pertama. Kita harus tahu. Allah tidak mungkin memiliki sifat lemah, tidak mungkin memiliki sifat hina, tidak mungkin memiliki sifat takut, bahkan tidak mungkin memiliki sifat mati. Tidak. Dan Allah tidak mungkin baru. Allah itu azali. Apa itu azali? Nah, kalau kata orang, Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Saya ulangi. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Itu azali. Jadi Allah bukan baru. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Jadi ketika kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa berkreasi. Ah, kayaknya Allah namanya ini aja deh. Saya kasih nama, nggak bisa. Bagaimana kita menetapkan nama Allah? Sesuai dengan al-ilatan dari Al-Quran hadis. Kalau nggak tahu ya udah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan pernah katakan apa yang kamu tidak ketahui. Jangan masuk pada ranah-ranah yang nggak kamu kuasai. Contoh, kita nggak tahu nih masalah selebriti apa. Nggak usah komentar. Memang tahu hakikat jelasnya. Komentar Rizky Bilar memang tahu kejadian aslinya. Komentar tentang politik Jokowi, Anies segala macam, memang tahu aslinya kayak gimana. Hah? Kita nggak tahu hakikatnya, tahu berita-berita doang, komentar doang kan. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau nggak tahu jangan komentar, itu prinsipnya. Allah sudah katakan, karena hati, pendengaran, penglihatan, ucapan, gerak-gerik, denyut nadi, detakan jantung, aliran darah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya tidak terbatas nama-namanya pada bilangan tertentu. Jadi sifatnya tidak terbatas. La hadda lahu. La hadda lahu li aktsarih. Tidak terbatas jumlahnya. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan, jadi ketika kita mengetahui ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang pertama wajib mengimani. Mengimani nama tersebut. Sudah cukup iman. Iman saja. Yang kedua adalah meyakini kandungan daripada nama tersebut. Meyakini kandungan daripada nama tersebut. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kita meyakini Allah memiliki nama Ar-Rahman, kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sifat itu mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Bedanya apa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, kalau kita dari segi makna, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang Allah pernah ciptakan. Ini makna Ar-Rahman. Jadi makanya kenapa kok orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, kok dikasih rezeki sama Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap seluruh ciptaannya. Itu ya. Ini mana? Ar-Rahman. Kenapa orang Islam dikasih rezeki?
Orang kafir dikasih rezeki juga. Padahal yang beribadah sama Allah cuma orang Islam doang. Ini sifat rahmannya Allah. Allah Maha Pengasih. Orang yang tidak beriman aja Allah kasih. Apalagi yang beriman. Gitu, logikanya seperti itu. Ya. Kemudian Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya Maha Penyayang. Maha Penyayang di sini maksudnya apa? Maha Penyayang hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi Maha Penyayang itu baru kita terasa rasa sayang Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di surga. Kalau di dunia berupa keimanan. Jadi keimanan itu menenteramkan jiwa, membuat hati bahagia. Orang kalau tidak memiliki keimanan akan stres. Orang yang tidak beriman mengatakan saya bahagia, itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang semu. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang kafir bereksperimen, dia berfantasi melakukan suatu hal yang di luar otak, sehingga fitrahnya sudah hilang. Ya, kalau kita lihat ada LGBT, kemudian orang-orang barat itu udah ada makan-makan yang tidak jelas. Kemudian nggak ada batasan hidup gitu kan. Islam jelas, taat. Ya. Makanya aneh kalau ada Islam liberal, aneh. Kok ada Islam liberal? Dari segi maknanya sudah beda. Islam itu artinya patuh, tunduk, taat. Liberal artinya bebas, tidak ada aturan, semena-mena. Nggak nyambung nih kalau disambungin nih, nggak nyambung. Makanya orang-orang yang mengatakan saya Islam liberal, ini orang harus belajar dulu, gitu kan? Kemudian ketika kita menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus sesuai dengan kelayakan dan keagungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin." Dan mereka menipu Allah, mereka melakukan tipu daya kepada Allah, maka Allah melakukan tipu daya kepada mereka. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Kalau dari ayat ini, apakah kita katakan Allah memiliki nama tipu daya? Tidak. Karena tipu daya secara bahasanya itu buruk tipu daya, ya kan? Jadi dia bisa baik dalam satu sisi tapi buruk dalam satu sisi lain. Sehingga tidak pantas diberikan nama kepada Allah Al-Makir, nggak pantas. Nama yang ditetapkan untuk Allah harus bagus dari segala sisi. Tidak boleh hanya dari satu sisi doang. Ya. Makanya makar artinya tipu daya, itu sebetulnya baik apabila dilakukan oleh orang baik dan buruk apabila dilakukan oleh orang yang buruk. Contoh, kita masang CCTV di rumah, kemudian ada maling ini kan melakukan tipu daya. Kita melakukan tipu daya dengan CCTV. Apakah sama tipu daya kita CCTV dengan tipu daya dia? Beda. Kalau tipu daya dia itu berbuat kezaliman, tapi kalau tipu daya kita berupa kecerdasan, cerdas, gitu kan? Atau seperti film Home Alone, tahu ya Home Alone ya? Ya. Itu kan dia buat perangkap di rumahnya, kemudian dibuat dibuat seolah-olah tuh si pencuri rumahnya itu kapok, nggak mau ngerampok lagi. Itu apakah berupa tipu daya itu? Secara harfiah bukan tipu daya, itu kecerdasan. Ya, orang buat seperti itu. Makanya tipu daya di sini maknanya positif. Tipu daya Allah berupa tipu daya yang positif. Adapun tipu daya orang yang berbuat zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang musyrik, itu tipu daya yang berupa negatif. Ya, sama seperti orang mati. Mati ada yang mati syahid, ada yang mati tidak syahid, gitu kan? Atau mati konyol. Apakah disamakan? Sama-sama mati tapi beda konteksnya seperti itu ya. Itu dalam penetapan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada subutiyah dan salbiyah. Kita menetapkan yang baik-baik dan menafikan yang buruk-buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menafikan sifat kepada dirinya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak mungkin zalim kepada siapapun. Tidak mungkin Allah memiliki sifat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Sebagaimana kata hadis 40. Sesungguhnya saya mengharamkan atas diri saya kezaliman, maka saya haramkan kepada kalian, pada seluruh makhluk, kezaliman. Allah tidak suka dengan kezaliman. Sampai-sampai kalau makhluk berbuat dosa satu, Allah balasnya cuma satu. Gak zalim. Kalau Allah zalim, makhluk berbuat dosa satu nih, Allah kasih 10 balasannya. Tapi enggak. Maha baik Allah Subhanahu wa taala, yang dilipat gandakan adalah pahala doang. Kalau dosa enggak dilipat gandakan. Tandanya Allah tidak memiliki sifat zalim. Itulah maha
mulianya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat kurang, Allah memiliki sifat lemah, ini sama saja menafikan sifat rububiyahnya Allah, menafikan eksistensi daripada Sang Pencipta. Orang suatu zat yang menciptakan suatu zat yang menjadi Tuhan itu mustahil memiliki sifat kekurangan, mustahil. Karena dia sudah maha sempurna dari segala macam sisi, dari segala macam kekurangan. Tidak mungkin memiliki kekurangan. Begitu ya. Kemudian kita ketahui bahwa dalam pembagian sifat juga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah itu yang melekat padanya, adapun fi'liyah sifat yang berkenaan dengan kehendaknya. Sifat berkenaan dengan kehendaknya. Sifat dzatiyah seperti sifat al-azim, ya, al-azamah yang memiliki keagungan. Sifat ar-rahman itu memiliki sifat dzatiyah. Adapun fi'liyah berupa kehendak, ya, berupa kehendak. Allah terserah mau melakukan suatu apapun yang Allah kehendaki. Ya. Ada sifat yang berkenaan dzatiyah dengan fi'liyah. Kalau dzatiyah sifatnya melekat pada Allah Subhanahu wa taala, adapun fi'liyah adalah berkenaan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, seperti nuzul. Kemudian Allah beristiwa. Nuzul itu maknanya turun, ya. Allah turun di sepertiga malam terakhir, kemudian berkata, siapa yang berdoa, man yad'uni fa astajibu lah, wa man yas'aluni fa u'tiya su'lah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang memohon ampun di sepertiga malam terakhir salat, maka akan aku ampuni. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, akan aku ijabah. Allah turun di sepertiga malam. Nah, tapi ini kan sifat nuzul, ya kan? Sifat nuzul merupakan ma'isyatullah, kehendak Allah. Terserah Allah mau turun mau enggak, gitu. Kemudian istiwa, Allah memiliki sifat istiwa. Istiwa yakni bersemayam. Nah, ini juga merupakan sifat kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan itsbat sifat bila kaifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala tashbihin wala takyifin, yaitu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Sebagai contoh, ya, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Tadi kami baca itu kalau salah di ayat di juz 6. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Dan tangan Allah itu terbuka, kemudian Allah menginfakkan, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan dipahami bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan makhluknya. Tidak boleh. Tidak boleh terbayang di otak kita tangan Allah itu seperti makhluk. Tidak boleh terbayang di otak kita menafikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan dirinya. Allah mengatakan bahwa dirinya punya tangan. Ya udah, imani selesai. Tanpa perlu kita bagaimanakan, tanpa perlu kita permisalkan, tanpa perlu kita tolak, apalagi kita takwil. Takwil itu dipalingkan maknanya. Jadi madhab Asy'ariyah itu memalingkan maknanya. Dia memalingkan nama yadah, yad, tangan itu diganti dengan kekuasaan. Kekuasaan Allah meliputi segalanya. Ini secara teks berarti dia menafikan bahwa Allah punya tangan, sedangkan Allah mengatakan dirinya punya tangan. Nah, jadi itu tidak boleh, ya. Madhab takwil itu yang tercela. Karena para salafus saleh terdahulu mereka tidak mentakwil. Takwil baru muncul ketika Abu Hasan Al-Asy'ari dan para pengikut dari kalangan Asy'ariyah saja. Ketika itu mulai mentakwil. Ya. Adapun sebelumnya dari para Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka tidak mentakwil. Begitu pula para sahabat. Para sahabat tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Ketika mereka mengetahui bahwa Allah beristiwa, ada istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, iman kepadanya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimananya, bentuknya, cara, ciri-cirinya, itu merupakan suatu perkara inovasi yang sebelumnya tidak ada. Ya. Kemudian dalam memaknai mengapa kita tidak boleh mentakwil, tidak boleh memalingkan maknanya, kita tetapkan aja maknanya, ya. Kenapa? Karena kalau kita mentakwil sama saja berarti dulu mentasbih, sama saja berarti menyerupakan dahulu. Contoh, ketika kita
mentakwil nama yad itu, tangan itu diganti dengan kekuasaan. Berarti sebelumnya dia telah mentasbih, sebelumnya dia telah menyamakan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Sebelumnya dia telah menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, sehingga baru dia menolaknya dan memalingkan maknanya. Nah, itu tahapan-tahapan dalam takwil. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan saja apa yang datang. Amiruha kama ja'at bila kaif. Itu kaidah daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf. Ya. Dan inilah yang ditempuh oleh para ulama dari berkurun-kurun zaman. Ya, makanya ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat nuzul, Allah memiliki kehendak daripada nuzul, turun ke langit dunia, sudah kita imani saja Allah turun, tapi kita tidak perlu membagaimanakan Allah turunnya seperti apa. Oh, kalau Allah turun berarti Allah tidak lebih besar daripada alam semesta dong. Ya, kata siapa? Apa yang berkonsekuensi terhadap makhluk tidak berarti berkonsekuensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menolak, contoh, dia menolak sifat bersemayamnya Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Mereka menolak, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh terhadap arsy dong. Berarti Allah butuh terhadap tempat dong. Kata siapa? Allah tidak butuh tempat. Allah mengatakan dirinya bersemayam di atasnya bukan berarti Allah butuh terhadap arsy. Bisa saja Allah hancurkan arsy. Bisa saja Allah bersemayam di tempat yang lain. Allah tidak butuh terhadap tempat. Kita manusia, ketika kita bertempat berarti kita butuh terhadap tempat. Ya kan? Kita duduk, berarti kita butuh terhadap tempat ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidahnya. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah katakan juga, wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma wa ya'lamu ma baina aydihim wa min khalfihim wa la yuhituna bihi ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 110. Allah mengetahui apa yang berada di depan mereka, apa yang berada di dalam mereka, di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui ilmu tentang Allah kecuali sedikit saja. Lagi-lagi kami katakan, sifat manusia itu terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia terbatas, otaknya terbatas. Sama seperti kita, mata kita tidak bisa melihat. Saya aja nggak bisa melihat nih Pak. Ini cahaya di sini nih. Ini nggak jelas nih tangan saya. Kita nggak bisa lihat matahari. Kita nggak bisa mendengar suara jin pada frekuensi tertentu. Bahkan ketika suara kencang yang membuat telinga kita budak, kita nggak bisa mendengarnya. Tandanya fisik kita terbatas. Kalau mata, telinga, pendengaran, pengucapan itu terbatas, apalagi otak kita. Nah, otak kita pun tidak bisa memikirkan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Jadi handicap, apa namanya itu, orang yang memiliki keterbatasan fisik itu bukan cuman orang yang, mohon maaf, cacat doang. Tapi kita hakikatnya kita pun bukan makhluk yang memiliki kemampuan sempurna gitu. Kemampuan kita terbatas, Allah ciptakan begitu, ya. Tapi di antara makhluk-makhluk lainnya Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang lebih bagus daripada makhluk-makhluk lainnya. Itu daripada keutamaan Allah dan maha baiknya Allah kepada kita semua, ya. Apa nih? Saya ngomong terus. Insyaallah nanti kita akan masuk ke dalam muqaddimah daripada kitab Lum'atul I'tiqad ini dan masuk pada matannya. Ya, insyaallah kita bahas satu bab sampai akhir daripada kitab ini. Ini baru muqaddimah saja, Pak. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.